Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat dompet rajut dengan motif yang cantik seperti ini. Dompet ini berukuran panjang 18 cm dan untuk tingginya 15 cm. Sedangkan untuk bagian alasnya di sini berukuran 15,5 cm dan 3,5 cm. Bagaimana? Sudah penasaran cara membuatnya? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk dukung kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih. Pertama, kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benangnya, saya menggunakan benang polyester yang small ply. Di sini saya siapkan dua warna, Tosca muda dan juga putih natural. Lalu untuk hakpennya, kita akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Lalu kita siapkan gunting, korek api, meteran, jarum kristik, penanda. Dan untuk aksesorisnya di sini ada ring D kecil, pengait, dan paku keling sepasang aja seperti ini. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita buat alas berbentuk persegi panjang. Saya menggunakan benang yang warna Tosca muda. Kita awali dengan simpul, lalu buat 40 rantai. 1 2 3 4 5 6 7. Setelah membuat 40 rantai seperti ini, selanjutnya kita buat SC mulai dari lubang yang kedua. Ambil benang, 2 serat jadikan 1. Masukkan hakpen, ambil benang, 2 serat jadikan 1. Kita ulangi cara yang sama hingga ujung rantai. Selesai membuat SC hingga ujung, kita mendapatkan total 39 SC. Selanjutnya kita akan buat 39 SC ini bolak-balik sebanyak 9 baris. Caranya kita buat dulu satu rantai, baru dibalik, dan buat SC mulai dari lubang yang pertama. Jika teman-teman khawatir salah hitungan, bisa pasangkan penanda. Dan buat 39 SC lagi. Baris yang kedua selesai, kita ulangi terus cara yang sama hingga mendapatkan 9 baris. Seperti ini hasil jadinya 39 SC sebanyak 9 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Untuk sisi panjang kita buat 39 SC dan untuk sisi lebarnya kita buat 9 SC. Nanti total keseluruhan untuk SC kelilingnya ada 96 stitch. Ini adalah stitch yang pertama.
Sisi panjangnya sudah, kita lanjut di sisi lebar. Pasangkan penanda dengan warna yang berbeda. Kalau SC kelilingnya sudah selesai seperti ini, terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Dan kita ukur dulu hasil alas persegi panjang ini. Panjangnya berukuran 15,5 cm dan untuk lebarnya berukuran 3,5 cm. Teman-teman kalau ingin menambah ukurannya menjadi lebih besar, bisa tambahkan dengan kelipatan 24 stitch ya. Langkah selanjutnya kita akan mengerjakan motif dompet. Kita langsung kerjakan dua warna mulai dari baris yang pertama. Jadi di sini nanti benang yang warna putih sudah ikut. Kita slip stitch dulu menuju lubang kedua. Lalu benang warna putihnya kita tempatkan di atas hakpen seperti ini. Ambil benang warna Tosca, selip dan kunci dengan satu rantai. Lalu ekor benang yang warna putih kita ikutkan. Kita arahkan ke sebelah kiri seperti ini. Nah, sebagai awal kita buat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Pasangkan penanda. Kita akan buat 3 DC increase, jadi kita buat 2 DC di lubang yang sama. 1, 2. Oke, kita sudah punya 3 DC dalam satu lubang yang sama. Ini kita sebut sebagai satu klaster warna Tosca. Langkah berikutnya kita buat klaster warna putih. Jadi di sini DC yang terakhir kita selesaikan dengan benang yang warna putih. Seperti ini caranya. Oke, kita skip 2 lubang. Di lubang yang ketiga kita buat 3 DC increase lagi. 1, 2, 3. Nah, jadi kita sudah punya satu klaster Tosca dan satu klaster putih. Oke, motif yang kita kerjakan terdiri dari 8 klaster. Di sini kita sudah punya 2, tinggal tambahkan 6 klaster lagi. Terdiri dari 2 klaster putih dan 4 klaster Tosca. Caranya sama, skip 2 lubang dan buat 3 DC increase. Oke, jadi motif untuk baris pertama seperti ini. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Ini hasil jadi motif untuk baris yang pertama setelah pengulangan pola sebanyak 4 kali. Untuk baris yang kedua akan kita awali dengan benang yang warna
putih. Jadi di sini kita ganti warna benang dulu. Dan buat slip stitch. Di stitch yang pertama, benang warna toskanya kita ikutkan naik, baru selip dan kunci dengan satu rantai. Oke, khusus untuk baris yang kedua akan kita kerjakan dengan tusuk extended DC. Dan untuk memasukkan hakpennya, penempatannya ada di lubang kedua yang tadi kita skip. Saya buat dulu satu pengganti extended DC. Masuk di satu serat, dua serat, lalu tambahkan satu rantai, pasang penanda, lalu tambahkan 2 extended DC lagi di lubang yang sama. Caranya, kaitkan benang ke hakpen, masuk, ambil benang, kita punya 3 serat, ambil benang dan masuk di satu serat dulu, kemudian 2 serat, tersisa 2, jadikan 1. Kita ulangi. Nah, di sini kita sudah selesai membuat satu klaster warna putih. Selanjutnya kita akan buat 4 klaster warna Tosca. Jadi di sini kita berganti warna benang dulu. Masuk di lubang yang kedua, ambil benang, kita buat 3 extended DC dalam satu lubang yang sama. Nah, kita sudah dapat satu klaster putih dan 4 klaster Tosca. Sudah ada 5 klaster. Selanjutnya kita tambahkan 1 klaster putih dan 2 klaster Tosca. Oke, jadi untuk baris yang kedua terdiri dari 8 klaster seperti ini polanya. Kita ulangi cara yang sama 1 putaran. Baris kedua sudah selesai. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Kali ini kita awali dengan benang yang warna Tosca. Jadi tadi kita langsung slip stitch aja tanpa ganti benang. Selanjutnya untuk baris ketiga dan seterusnya akan kita kerjakan dengan tusuk 3 DC increase setiap klasternya. Dan untuk penempatannya ada di DC kedua atau yang tengah ini. Oke, untuk baris ketiga kita akan buat dulu 1 klaster Tosca dan 2 klaster putih sebanyak 2 kali. Di sini saya buat dulu pengganti DC. Sampai di sini kita sudah dapat 6 klaster. Selanjutnya kita tambahkan 2 klaster Tosca. Jadi seperti ini pola untuk baris yang ketiga lengkap 8 klaster. Kita ulangi 1 putaran.
Baris yang ketiga sudah selesai dan hasil jadi motifnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Kali ini kita awali dengan benang yang warna Tosca. Kita buat 3 klaster Tosca, 2 klaster putih, dan 3 klaster lagi warna Tosca. Seperti ini 8 klaster pola untuk baris keempat. Kita ulangi 1 putaran. Oke, seperti ini hasil jadi motif untuk baris yang keempat. Nah, dari sini teman-teman sudah tahu cara pengerjaannya ya. Jadi kita buat 3 DJ increase setiap klasternya, dan teman-teman bisa lanjutkan sesuai pola tulis berikut ini. Nah, sahabat rajut, ini dia hasil jadinya setelah kita kerjakan hingga baris ke-22 sesuai dengan pola tulisnya. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris terakhir, yaitu baris ke-23. Kalau tadi kita menggunakan tusuk 3 DJ increase, khusus untuk baris ke-23 atau baris terakhir ini kita buat setiap klasternya dengan tusuk 3 SC increase. Jadi caranya di sini kita awali dengan benang warna putih. Kita masuk di lubang DJ yang kedua, ambil benang. Ada 2 serat, kita jadikan 1. Ini adalah stitch pertama. Tambahkan 2 SC lagi di lubang yang sama, masuk, ambil benang, 2 serat jadi 1. Seperti itu caranya. Kita buat 3 klaster putih dan 5 klaster warna Tosca. Seperti ini pola untuk baris ke-23, kita ulangi 1 putaran. Oke, baris ke-23 sudah selesai, hasil jadinya seperti ini. Sekarang kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Bagian motif sudah selesai keseluruhan. Di bagian luar terlihat seperti ini, dan di bagian dalam juga sama-sama rapinya. Selanjutnya kita tinggal membuat list bagian atas. Untuk listnya di sini saya menggunakan benang yang warna Tosca muda. Kita mulai dari salah satu sisi, bisa kanan bisa kiri. Nah, di sini kita ambil tengahnya. Kita buat 1 rantai dulu,
Lalu kita buat SC keliling. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Kerjakan dengan teknik memutar tanpa slip stitch. Untuk jumlah barisnya buat sesuai tinggi yang diinginkan ya. Oke, list bagian atas sudah selesai, ada 5 baris SC keliling. Selanjutnya kita bisa slip stitch dulu. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Di sini saya juga sudah siapkan handle pendek. Tinggal pasangkan seperti ini. Selanjutnya teman-teman tinggal tambahkan furing dan label. Oke sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet rajut dengan motif seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.